Shalom. Kurang semangat kayaknya, kurang kedengaran suaranya. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Selamat pagi untuk kita semua, juga Bapak Ibu yang ada di Zoom, ruangan Zoom maupun yang ada di live streaming. Puji syukur kita boleh kembali berkumpul Bapak Ibu dalam ibadah devotion kita. Hari ini kita akan dilayani oleh pastor dari Jakarta International Baptist Church, ada Bapak Ren Salvatiera. Sebelumnya saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita ya pagi hari ini, amin. Karena setiap kalau firman Tuhan bilang setiap pagi selalu ada berkat baru ya, karena Bapa kita Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang luar biasa, Dia Bapa yang kekal. Siapa yang bangga punya Allah seperti Allah kita? Bapak Ibu boleh tos kiri kanannya, tos. Iya, yang berbangga punya Allah seperti Allah kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini di mana kami boleh berkumpul kembali di ibadah devotion kami pada pagi hari ini Tuhan, untuk memulai ibadah kami kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, mengurapi setiap kami agar kiranya apapun yang akan kami dapatkan pada pagi hari ini, baik melalui pujian, firman yang akan kami dengarkan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Kiranya Tuhan menuntun ibadah kami dari awal pertengahan sampai dengan selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita dengan lagu pujian layak dipuji, disembah.
this beautiful morning that you have provided for us. Opportunity, Lord, to look at your word and learn from your word the basic attribute that you have. You are an eternal God. You're a God from everlasting to everlasting. We cannot fully comprehend and understand this concept, Lord, because of our finite way of thinking. But we are so grateful that you are an eternal God who always existed and uncreated. So we pray, Father, that as we go through for a very short time, bless our hearts with your word. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, bisa duduk. My name is Rene Salvatierra. Berasal dari Filipina. Ya, ini campur-campur, gado-gado. Because my bahasa is not as good. So Pak Yuka is a testimony of that, no? He's a witness. He's always asking me, you've been here for how many years and still you cannot speak bahasa straight. So in heaven, yeah, I will speak bahasa straight. Okay. I've been married for 25 years and we have 2 children here and 2 children in heaven. So our eldest is 25 years old. Our youngest is 16 years old. So there is a gap between the 2 of them. My daughter finished her education in OPH through a scholarship, puji Tuhan, ya. Karena kalau tidak ada scholarship, uang papa habis, ya. That's OPH days. So it's only with the grace of God that she was able to graduate in OPH. Now she is teaching in SPH Kamang. And hopefully she will finish her reciprocation for 2 years next year. Oh, translate. Oh. Bu Deci, dia bilang no need translation. But she is not here. So okay. So, maaf. I really asked Bu Deci, Bu, I cannot speak langsung bahasa Indonesia. He said, no problem. Yeah. Because Pak Yoka is there. Yeah, okay. Pak Yoka is there. That's good. Yeah. All right. Okay, yeah. Siap. I was born in the Philippines and raised believing that Jesus Christ is not the only way for salvation. Saya lahir di Filipina dan ada orang yang bilang bahwa keselamatan itu tidak hanya melalui Yesus Kristus. The traditional religion in the Philippines is believes that salvation is by good works plus Jesus Christ. Agama yang ada di Filipina itu justru kepercayaannya bahwa keselamatan itu adalah dari pekerjaan yang baik, ya, dan juga melalui Yesus Kristus. So we were raised believing that we can attain salvation through our good works plus Jesus Christ. Ya, jadi kita belajar bagaimana untuk bisa melakukan segala sesuatu yang baik melalui Kristus Yesus supaya kita bisa diselamatkan. Itu secara tradisional di sana, ya. For 17 years I believed that way. Selama 17 tahun saya belajar begitu. 1987 I became a born again believer of Jesus Tahun Christ. 2019 saya lahir baru, gitu ya, I dalam was Yesus Kristus. Yeah, I was first year in university. Saya sudah di universitas. And I remember there was FEBC in my city. Saya ingat ada FEBC dalam CV saya. And this is the only Protestant station in our city. Ini adalah satu-satunya siaran Protestan di kota kami. So when I became a Christian, I listened to FEBC, Coronadal City. Jadi waktu saya jadi Kristen, saya dengar FEBC. I listened to John MacArthur, Saya mendengarkan John MacArthur, Chuck Swindoll, Chuck Swindoll, and Back to the Bible every night. dan kembali ke firman Tuhan setiap malam. And FEBC is a ministry that helped me grow in my relationship with Dan Jesus FEBC Christ. membantu saya untuk bertumbuh dalam kekristenan saya. FEBC Indonesia is as old as I am. FEBC Indonesia seumur saya. So I'm very old, yeah? Enggak lah. And so
the ministry of FEBC is a blessing to many, many Filipinos in the Philippines. FEBC sangat memberkati kepada banyak orang di Filipina. So you are in the right right ministry, Kalian proclaiming the gospel of Jesus Christ. Kalian ada di tempat pelayanan yang betul dalam pelayanan Yesus Kristus. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oh, that's the bahasa English. Yeah. So our topic it was given to me, the eternal God, Psalm 90 verse 2. Topik yang diberikan kepada saya adalah Tuhan yang abadi dari Mazmur 90 ayat 2. Okay, shall we read this together? Okay, ready? 1, go. Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, you are God. This is a great testimony and one of the characteristics or attributes of Jesus, of God the Father. Ya, ini adalah kesaksian bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita. Okay, next slide. As an introduction, probably written by Moses based on Numbers 14. Sebagai pembukaan, mungkin ini adalah tulisan Musa di Bilangan 14. For the last 2 weeks, this is my Bible reading in the book of Numbers. Selama 2 minggu, inilah buku yang kitab yang saya baca dari Bilangan. And this is where the place the Israelites in the desert, they complain against God. Disinilah kita bisa melihat bahwa orang Israel itu komplain terus kepada Tuhan. It was the point where God was almost wiped them out. Disinilah waktunya di mana Tuhan hampir saja menghapus mereka semua. Because they attacked God personally. Karena mereka menyerang Tuhan secara personal. So Moses and Aaron interceded for them. Musa dan Harun berdoa syafaat untuk hal ini. That's why in Psalm 90, jadi di Mazmur 90, this is the prayer of Moses for the Israelites. Ini adalah doa Musa untuk orang Israel. And amazingly, Moses talks about the eternity of God and man's frailty. Dan luar biasanya Musa berkata tentang keabadian Tuhan. So there is a stark contrast of the Creator and the created. Jadi ada kontras yang luar biasa, perbedaan yang sangat luar biasa dari pencipta dan yang diciptakan. One of the amazing facts about the Bible is God teaches His theology by stories. Yang kita lihat di Alkitab adalah Tuhan mengajarkan Alkitab melalui cerita-cerita. Unlike the things that we learn in physics and math, they are not in story form. Bukannya dengan bentuk fisika maupun matematika, tetapi dalam bentuk cerita. So our students complain, it's so hard, Mister. Jadi murid-murid saya komplain, susah nih Pak. Because there is no story. Karena tidak ada cerita. But theology is being presented in the Bible by stories. Tapi teologi ya, itu disampaikan di Alkitab melalui cerita. Jadi I want to challenge you to learn theology by reading the stories in the Old Testament and in the New Testament. Jadi saya mau menantang kita semua untuk belajar Alkitab melalui cerita-cerita di Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. It is the best way we can learn and study theology. Itulah cara terbaik kita belajar teologi. Wherever you go, story is very popular. Dimanapun juga cerita itu sangat populer. And God decided that His theology is to be learned through stories. Dan Tuhan mendesain itu bahwa teologi itu disampaikan melalui cerita. So I challenge my students in Ictus to read the Old Testament and be familiar with the stories of the Bible. Dan saya menantang murid-murid saya di sekolah Ictus, karena dulu Pak Sorone pernah mengajar di sana, untuk belajar cerita-cerita di Alkitab. The next slide, Psalm 90, it says there, it's a story of the prayer of Moses dealing with the Israelites. Amsal 90 adalah doa Musa yang berurusan dengan orang Israel. There are two types anyway of learning theology. Ada dua cara untuk belajar firman Tuhan, teologi. There is very familiar in the Bible schools, we call that systematic theology. Ya, ada yang melalui sistematika teologi ya. And it's very popular in Bible schools.
yang sangat populer di sekolah-sekolah Alkitab. So you learn God by by theme. Jadi kita belajar Tuhan melalui suatu tema. But our Bible presents theology through stories. Tapi firman Tuhan disampaikan kepada kita melalui cerita-cerita. It's what we call biblical theology. Itulah yang disebut teologia biblikal. The approach is God presented his story from Genesis to Revelation in one story. Pendekatannya adalah Tuhan menyampaikan cerita dari kejadian sampai ke wahyu dalam satu cerita. So that whoever reads the Old Testament, at the end he will say, where is the Messiah? Jadi kalau kita belajar perjanjian lama, banyak orang bertanya mana juru selamat, mana Mesias itu. So Moses said that God exists from everlasting to everlasting. How are we going to understand that? Jadi Musa menyampaikan bahwa Tuhan itu ada dari awal sampai akhir dan tidak pernah berhenti. There is difficulty because we are created beings. Kita susah karena kita orang yang sangat terbatas karena kita ciptaan. So simply we cannot put the mind of God in our mind. Kita tidak bisa taruh pikiran Tuhan dalam pikiran kita. Even Einstein complained about God. Bahkan Einstein juga komplain tentang Tuhan. He could not understand why God allowed evil to exist in the world. Dia tidak bisa mengerti kenapa Tuhan membiarkan kejahatan ada di dunia. So Einstein struggled to believe in a personal God. Jadi Einstein sebenarnya sangat sulit untuk bisa percaya tentang personalnya Tuhan. From the book of Habakkuk, he said, "Are you not from time everlasting, Lord, my God, my Holy One?" Dari Habakuk 1 ayat 12. Ada yang bisa tolong bacain? Yeah. We will not die. You, Lord, have appointed them to deliver judgment, and you, O Rock, have destined them to punish. So this is a clear. Wait. I think I need her to read the bahasa. Habakuk 1 ayat yang ke-12. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. So God declared through Habakkuk that he is an everlasting or eternal God. Next Jadi, slide. melalui Habakuk Tuhan menyatakan dirinya itu abadi. So the definition of eternal or everlasting is from the Hebrew word olam. Jadi definisi tentang keabadian dalam bahasa Ibrani itu adalah olam. It has the idea of eternity and without end or beginning. Idenya artinya adalah abadi dari awal sampai akhir. So tidak ada awal, tidak ada akhir. Yeah. So most of the atheists will question, so if your God is the God of the Bible, who created God? Nah, orang ateis itu bertanya, kalau Tuhanmu di Alkitab itu tidak pernah ada mula dan akhir, siapa yang menciptakan dia? And nobody can answer that. Tidak ada yang bisa jawab. Because the question doesn't fit with the nature of God. Karena pertanyaannya tidak cocok dengan keberadaan Tuhan. Because God is not created, He has no beginning and He has no end. Karena Tuhan itu tidak diciptakan, jadi dia tidak ada awal dan tidak ada akhir. He always existed outside the universe. Dia selalu ada di dalam dunia ini. So we cannot put God in three dimensions of time, space, and matter. Kita tidak bisa taruh Tuhan dalam tiga dimensi, waktu, tempat, dan materi. Ya. Only created beings could be subject to these three types of dimensions. Hanya orang yang diciptakan yang bisa ada dalam tiga dimensi ini. That's why in Genesis chapter 1 it says, in the beginning God created the world. Oleh sebab itu dalam Kejadian dinyatakan Tuhan menciptakan dunia. In the beginning that is time. Di awal waktu di paling awal waktu. God created, that is matter. Tuhan menciptakan ibunya. And the universe, that is space and time. Dan seluruh isi dunia ini. So when you look at Genesis chapter 1, God is outside the universe. Jadi kalau kita lihat dalam Kejadian, Tuhan itu ada di luar dunia ini. So aside from the revelation of God, we cannot process logically why God said that.
Jadi kita tidak bisa secara logika menggambarkan tentang Tuhan. So we rely on the revelation of God, and our response is faith. Jadi kita hanya tergantung pada wahyu, kita bisa punya iman. Without faith, we cannot fully comprehend what God says. Tanpa iman kita tidak bisa memahami Tuhan yang Tuhan katakan. Genesis 21:33, Abraham planted a tamarisk tree in Beersheba, and there he called the name of the Lord, the eternal God. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Yeah, thank you very much. Yeah. So Abraham called the name of God the eternal God. Jadi Abraham memanggil nama Tuhan adalah sebagai Allah yang abadi. In Exodus 3 verse 14, Allah yang kekal ya bahasanya. Oke. Oh, Allah yang kekal, ya. Oke. Exodus 3:14, when Moses was asking, if I go to Pharaoh, Dalam Keluaran 3 ayat 14, bila aku pergi ke Fir'aun, how do I call you? What is your name? bagaimana aku bisa menyebut namamu? And remember, God said, my name is I am who I am. Dan ingatlah Tuhan menyatakan namaku adalah aku. Because the culture of the Egyptians in that time, they believe in many gods. Karena pada umumnya di Mesir pada saat itu percaya pada banyak dewa-dewa. So God sent Moses in order to save the nation of Israel, Jadi Tuhan mengirim Musa untuk menyelamatkan orang Israel. and also to teach the Egyptians that there is only one true God that they should worship. Dan sekaligus mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang pantas untuk kita sembah. It doesn't mean that the gods of the Egyptians doesn't exist. Bukannya berarti bahwa dewa-dewa Mesir itu tidak ada. They are real gods in the form of demons. Mereka adalah betul-betul dewa-dewa dalam bentuk setan. Ya. And God wanted to save them from believing these demons. Dan Tuhan ingin melepaskan mereka dari setan-setan ini. So God sent Moses to show to the Egyptians, to prove that there is only one God who is the God of Abraham. Jadi Tuhan mengirim Musa untuk membuktikan bahwa memang hanya ada satu Tuhan yang hidup, yaitu Tuhannya Abraham. And this God is eternal God. Dan Tuhan ini adalah Tuhan yang kekal. The meaning of who I am who I am is always existing. He was, He is, and He will always be. Arti daripada aku adalah bahwa Tuhan itu selalu ada, dulu, sekarang, dan selamanya. None of the Egyptian gods have that characteristic. Tidak ada satupun dewa dari Mesir yang memiliki karakteristik seperti itu. And God showed that He is who He is Dan through- Tuhan menyatakan dia siapa melalui through the 10 plagues addressed to the 10 different gods of Egypt. contoh dewa-dewa yang ada di Mesir. The next slide. One of my favorite commentaries is Matthew Henry commentary. If you can buy that or you can download that in your laptop, it's free. But if Yeah. you have the book, bisa lah. Ya, ini komentarinya Matthew Henry ada di internet, bisa dicari gratis, yang difavoritkan oleh Pastor Rene. So this is his outline. Verses 1 to 2, Moses comforts himself and his people with the eternity of God and their interest in Him. Jadi pada awal Moses itu comfort, menghibur dirinya dan juga orang-orang dengan Tuhan yang kekal. So this is the prayer of the Moses, Ini adalah doa Musa and starting with the character of God that He is eternal. yang dimulai dengan karakter Tuhan yang kekal. Remember the story? They were complaining against God.
Ingat ceritanya bahwa mereka sedang komplain kepada Tuhan. So he was claiming that God is eternal and always existing. Dia komplain karena Tuhan itu adalah Allah yang kekal dan senantiasa ada. So he acknowledged the eternality of God. Dan dia mengakui bahwa Tuhan itu betul-betul memang kekal. And his response, number 2, is he humbles himself and his people with the consideration of the frailty of man. Dan responnya adalah dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan dirinya dan juga orang-orangnya, artinya orang Israel, sebagai orang-orang yang memang banyak kelemahan. And then because of their sin against God, Dan karena dosa kepada Tuhan, he prays that he will submit along with the people to the will of God. dia berdoa bahwa dia ingin menyerahkan dirinya, berserah kepada Tuhan, baik dirinya maupun orang-orang Israel. Remember, of all the sins that is mentioned in the Old Testament, Ingatlah bahwa semua dosa di Perjanjian Lama, everything has a counterpart for offering. semuanya ada hubungannya dengan persembahan. If you sin like this, you have to offer something. Kalau kamu salah ini, maka kamu harus membayar apa? Very complicated. Sangat kompleks. And Moses and the Levites has to memorize them all. Dan Musa dan juga orang Lewi harus ngingat-ngingat semuanya itu. The Levites were very busy people Orang Lewi sangat sibuk. because they have to look at the scripture whether they are doing the right things or not. Karena dia harus melihat dalam Alkitab, dalam kitab mereka, apakah mereka benar atau enggak. But there is only one sin that there is no offering. Tapi ada satu dosa yang enggak ada persembahannya untuk bayarnya. The moment you commit the sin, the penalty is langsung death. Ketika kamu melakukan kesalahan, hukumannya langsung mati, Idolatry. yaitu keberhalaan. If you worship other gods, there is no sacrifice for them. Kalau kamu menyembah dewa-dewa, tidak ada obatnya. And number 4, the last of his prayer is he commits himself and his people to God by prayer for divine mercy and grace and the return of God's favor. Ya, bagian yang keempat, dia menyerahkan diri, dia mendedikasikan dirinya dan orang-orangnya untuk berdoa kepada Tuhan yang kekal untuk mendapatkan kasih karunia, untuk mendapatkan berkah karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan. So that's the whole of chapter 90 of the book of Psalms. Itulah semua dari Amsal 90. Next slide. Now let's go back to this, Genesis chapter 3. Mari kita kembali ke Kejadian 3. I'll read in Bahasa ya. Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. And the Lord God said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden a cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the trees of life, to the tree of life. Kejadian 3 ayat 21 sampai 24. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Terima kasih. When God created man, he was created in the image and likeness of God. Waktu Tuhan menciptakan manusia, manusia itu diciptakan mirip dengan Tuhan. Meaning, Sesuai dengan gambarnya. man was created to exist forever. Artinya Tuhan itu menciptakan manusia untuk ada selamanya juga.
Unlike God, man has a beginning. Berbeda dengan Tuhan, orang itu ada awalnya. But like God, man will never end. Tetapi seperti Tuhan, manusia itu tidak akan berakhir. That was the design of God. So man and God will have a fellowship, closer fellowship forever. Itu sebabnya, itu artinya manusia dan Tuhan akan memiliki hubungan selama-lamanya. God warned Adam and Eve, the moment you eat, you are going to die. Tuhan memperingatkan Adam dan Hawa bahwa kalau kamu makan buah itu maka kamu akan mati. They ate and they died. Mereka mati dan ujungnya memang mereka mati. But God did not stop his design. He was determined to put man to live forever. Tapi Tuhan tidak menghentikan desainnya, dia menghendaki manusia itu hidup selamanya. But there was one thing that happened there. Ada satu hal yang terjadi pada saat itu. He prevented man to eat the fruit of life. Dia mencegah manusia untuk makan pohon kehidupan. Because sinful nature and eternity is not a good match. Karena kehidupan dosa dan umur panjang itu kekekalan itu bukan tidak cocok ya, tidak match. Why is that? Kenapa ya? If a very evil man will live forever, imagine the effect. Kalau orang jahat hidup selamanya, bayangkan akibatnya. If Hitler is still alive, imagine the world. Kalau Hitler masih hidup, bayangkan bagaimana dunia. If Nebuchadnezzar is still alive, imagine what kind of world is that. Kalau Nebukadnezar masih ada, gimana tuh dunia? Or the evil empires of the past still living today, imagine. Dan semua kerajaan yang jahat masih ada, bayangkan. So God has to put an end to the life of man. Jadi Tuhan harus menghentikan kehidupan manusia. That's why death is the penalty of sin. Jadi kematian adalah hukuman dosa. But God did not stop on that. Tapi Tuhan tidak berhenti di situ. He was determined to Dia memutuskan untuk continue his design, original design of man, that he should live forever. meneruskan desain bahwa mereka harus hidup selamanya juga. That's why he said in John 16, whoever believes in him should not perish but have Oleh sebab everlasting itu life. dalam Yohanes 16 Tuhan bilang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Yohanes 3 ayat 16. The reason we exist as Christian or God save us, Alasan Tuhan menyelamatkan kita yaitu so that we will keep on sharing the word of God. jadi kita terus membagikan firman Tuhan. So people will come to believe in Jesus Christ and have eternal life. Jadi manusia akan datang kepada Tuhan dan memiliki hidup yang kekal. Because for one reason, God is eternal and he is everlasting. Karena salah satu alasan desain Tuhan manusia itu harusnya hidup kekal. I hope you see the desire of God for us to be closer to him for all eternity. Saya harap kita semua bisa mempelajari bahwa kita itu juga akan didesain untuk hidup selamanya. I could not fully understand why God desired for me to be with him forever. Saya sebetulnya sulit untuk bisa memahami bahwa saya harus hidup selamanya. But God is determined to make that happen in our life. Tapi Tuhan sudah memutuskan untuk hal itu terjadi. Always the question of my students, Mister, if we are in heaven, what shall we do? Seringkali murid-murid saya datang, dia nanya, kalau saya di surga saya ngapain? So Mister, nyanyi-nyanyi ya for all eternity. Jadi nyanyi-nyanyi terus ya selamanya. That is a conclusion out of ignorance. Itu adalah kesimpulan yang salah. So I jokingly told them, how many billions of galaxies are there in the world and the universe? Berapa banyak galaksi di dunia? Berapa juta? And I asked them, are you not excited to explore them? Kamu nggak tertarik untuk eksplorasi itu? But the setup of God is, he is the king and we are his subordinates. Tapi Tuhan mengatur supaya semuanya boleh berjalan. But the greatest desire of God so that we will be with him. Tetapi keinginan Tuhan adalah kita ada bersama Dia. And one of my students said, "Tu Mister bosan ya, always with God." Dan salah satu murid saya menyatakan bosan nih ya, selalu bersama Tuhan. When you're dealing with students, they're very honest in their questions. Yeah.
Kalau kita berurusan dengan murid-murid, kadang-kadang mereka ngomongnya terlalu jujur gitu ya. The higher they go to their grade level, the more difficult the questions. Semakin naik kelas, semakin susah pertanyaannya. But the more exciting because you can teach them the truth. Ini semakin menarik bahwa kita bisa menyampaikan kebenaran. Next slide. Okay, we are at the end. I hope I'm not over time, yeah? Reflection. This is from Billy Graham when he was celebrating his 93rd birthday. Ini dari Billy Graham di umurnya yang ke-93. He said, I not only know who I am, Saya bukan saja tahu siapa saya, I also know where I'm going. saya juga tahu saya mau kemana. May your troubles be less, Biarlah masalah-masalahmu lebih sedikit, your blessings more, berkatmu bertambah banyak, and may nothing but happiness dan biarlah bukan apa-apa kecuali sukacita come through your door. datang di hadapanmu, di pintumu. Life without God is like an unsharpened pencil. Hidup di dalam tanpa Tuhan itu seperti pensil yang nggak pernah ditajamkan, It has no point. nggak ada tujuannya. We know Billy Graham, right? I like listening to his short sermons, 20, 23, 30 minutes. And Saya very suka encouraging. mendengarkan Billy Graham 30 menit. Although most of his themes are evangelistic, but man, it's a powerful message. Dan kebanyakan firman yang disampaikan itu sangat powerful. And here is a man who lived for God. Dan dia adalah orang yang hidup untuk Tuhan. He was not perfect, Dia tidak sempurna, but he lived for God. tapi dia hidup untuk Tuhan. Next slide. So reflection question we have, when was the time in your life you made decision to confess that you are a sinner from before God and believe that the Lord Jesus Christ is your Savior and Lord? Jadi kapan dalam hidupmu kamu mengakui bahwa kamu adalah orang yang berdosa dan membutuhkan Tuhan sebagai juru selamat? There is a point in your life Ada that you satu acknowledge that you are a sinner. Ada satu titik dalam hidupmu bahwa kamu harus mengaku bahwa kamu adalah seorang berdosa. And that by yourself you cannot save yourself. Dengan melalui kekuatan sendiri kita nggak bisa menolong diri kita sendiri. And that you believe in Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Dan kamu perlu untuk percaya Yesus sebagai juru selamat pribadimu. I hope you remember that time. Saya harap kamu tahu waktu itu. I can remember the time that I did that. Aku ingat waktu di mana aku melakukan itu. That was July 11, 1987. July July 11, 11 1987. Juli 1997. That was the time Itulah waktu that God Tuhan forgiven all my sins and mengampuni gave me semua eternal life. salahku dan beri aku hidup yang kekal. I hope you have that time also. Aku harap kalian juga punya waktu itu. The last question is, how active is your personal involvement in sowing the seed of the gospel of the Lord Jesus Christ to your unbelieving friends, relatives, and people you meet? Pertanyaan terakhir adalah seberapa aktif kamu secara personal berhubungan dengan menabur benih firman Tuhan kepada orang yang tidak percaya, teman-teman atau saudara atau orang-orang yang kita temui. Why FEBC exists? Because Kenapa of the FEBC gospel of ada? Jesus Christ. Ya, karena untuk menyampaikan firman Tuhan. Why we still exist? Because we have a responsibility to bring the gospel of Jesus Christ. Mengapa kita ada? Itu juga karena kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan. And this gives us motivation to live. Dan ini memberi kita motivasi untuk hidup. With Word of Life this year, our goal is 7,000 souls to hear the gospel. Dengan Word of Life, saya targetnya adalah 1.000 orang untuk menerima firman Tuhan, menerima kabar baik. We're only 9 staff of Word of Life Indonesia. Kami cuma ada 9 orang di Word of Life Indonesia. That's why we partner with churches and schools so that we can share the gospel more to young people. Itulah sebabnya kami berpartner dengan sekolah, dengan gereja untuk mendapatkan orang-orang itu. And that's a very challenging job, right? Dan itu adalah satu pekerjaan yang sangat menantang kan. I saw a while ago there are 6 stations here in Indonesia. Waktu saya baru tahu di Indonesia ada 6 stasiun, 7 sebetulnya. 6 stations to expose the people of Indonesia for the gospel of Jesus Christ. 6 stasiun untuk
orang-orang di Indonesia menerima firman, menerima kabar baik. You know what the purpose the Lord Jesus Christ came here? Apa tujuannya Yesus Kristus datang ke dunia ini? He said, the Son of Man came to seek and to save that which is lost. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. As an organization, I challenge you, semangatlah. Sebagai organisasi, saya menantang Anda untuk terus semangat. You are doing a great job. Kalian melakukan pekerjaan yang baik. As an individual, please share the gospel one-on-one. Sebagai perseorangan, lebih baik kita sampaikan kabar baik satu lawan satu. There is great rejoicing in the presence of God when one person believes in Jesus Christ. Akan ada kesukaan besar apabila seseorang menerima kabar baik. Lord, we are thankful for your word. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Help us, Lord, to share the gospel to our friends, Tolong kami supaya kami mampu menyampaikan kabar baik kepada teman-teman kami, to any individual that we meet. kepada siapapun yang kami temui. Encourage us, Lord, to do this every day or every week or every month. Dorong kami Tuhan untuk melakukannya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. This is our personal commitment to you. Ini adalah komitmen kami secara pribadi. By your grace, we can do this, Lord. Melalui kasih karunia-Mu kami akan melakukan hal ini. Pray this in Jesus' name. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Yeah, we have we have eternal God, so He alone deserves our praise and worship. Amin. Yeah, Amin. Thank you, Pastor Rene, for sharing His word with us today. Jesus bless you. Kiranya firman Tuhan semakin menguatkan iman kita. Ya, kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk yang hadir secara onsite di sini boleh dari sebelah kiri saya. Untuk yang di Zoom maupun yang ada di live streaming boleh mengirimkan melalui QR yang telah disediakan. Sambil memberikan persembahan, kita menaikkan pujian indah mulia bahagia penuh. Syukur Tuhan atas segala berkat dan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini kami boleh memberikan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami, dan biarkan apa yang sudah terkumpul ini Tuhan berguna untuk para hamba-Mu, para hamba-hamba Tuhan yang bekerja di pedalaman sana Tuhan, kiranya boleh membantu mereka untuk pelayanannya di tempat mereka masing-masing. Kami akan melanjutkan ibadah ini Tuhan, dan sebentar kami akan menutupnya. Kiranya Tuhan terus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.
Dan kita akan menaikkan pujian, layaklah segala bangsa memuji Tuhan. Nanti minta kesediaan Bapak Pendeta Jusak untuk menutup doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami kembali datang menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan, di mana kami boleh diingatkan bahwa kami memiliki Allah yang kekal, yang melampaui Allah-Allah atau ilah-ilah yang diciptakan dan dikenal oleh manusia pada umumnya. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengenal Allah yang boleh menyatakan kasih-Nya kepada kami lewat Yesus Kristus. Sehingga kami yang fana ini boleh mendapatkan kekekalan lewat keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih juga untuk Pastor Rene yang telah Tuhan pakai menjadi berkat di tengah-tengah kami. Dan biarlah Tuhan terus pimpin Pastor Rene dimanapun dia melayani. Sehingga setiap pelayanannya boleh menjadi berkat dan boleh meninggikan nama dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga berkati keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan yang dikerjakan oleh teman-teman kami dari FEBC yang ada di seluruh dunia. Dan kami percaya Tuhan, mereka berusaha untuk menjangkau, mendapatkan buah-buah Injil yang boleh dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah setiap program yang ada, boleh Tuhan kuduskan dan berkati, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, yang boleh dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk apa yang menjadi pergumulan dari bangsa dan negara kami saat ini. Dan biarlah Tuhan sendiri yang melihat apa yang dikerjakan dan semuanya itu belum sepenuhnya mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan tambahkan hikmat bijaksana Tuhan buat pimpinan negeri kami, baik dari yang paling tinggi maupun yang paling rendah. Dan khususnya untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di dalam pemerintahan, mereka boleh menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan mereka siap untuk menerima konsekuensi apapun juga demi menyatakan kebenaran yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang belum mengenal Tuhan, yang di dalam perjalanan mudik pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan terus pimpin mereka ya Bapak. Walaupun sukacita yang mereka dapatkan bertemu dengan sanak keluarga tidak sebesar sukacita yang kami dapatkan dalam Tuhan, di mana kami sudah memperoleh keselamatan dalam Kristus. Tapi kami percaya Tuhan, sebagaimana Tuhan telah memberikan matahari bagi orang percaya maupun yang belum mengenal Tuhan. Tuhan juga memberikan sedikit kebahagiaan. Sampai pada akhirnya di dalam waktu dan rencana Tuhan, mereka boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam ruangan ini, maupun yang mengikuti lewat Zoom. Tuhan mengenal setiap pribadi demi pribadi. Tuhan tahu pergumulan yang mereka alami. Tolonglah Tuhan ketika mereka mengalami pergumulan iman, ataupun pergumulan dalam ekonomi, ataupun di dalam lingkungan kerja. Kiranya mereka tidak pernah berhenti berharap pada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pertolongan dalam hidup mereka. Tetapi Tuhan terus ingatkan
bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu ini. Engkau yang menghapus air mata mereka. Engkau yang memberikan mereka senyum dan boleh menghibur mereka di dalam melewati masa-masa sulit ini. Terima kasih ya Bapa. Tuhan dengar doa kami ini yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kembali ke tempat kerja kita masing-masing. Dan sebelumnya arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus boleh senantiasa menyertai kita di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan, agar hidup kita boleh senantiasa menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Amin. Silakan duduk saat teduh dan ibadah selesai.